Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Rifki Ilma Saputra dengan NPM B1A022317 akan menjadi moderator. Baik teman-teman, langsung saja dengan materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya Herlin Melani. Ya, perkenalkan nama saya Herri Melani dengan NPM B1A0222323. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pada tugas besar coding. Di sini kelompok kami memilih tema tempat wisata. Alasan dari pemilihan tema adalah karena tempat wisata merupakan salah satu topik yang menarik. Selain itu, tempat wisata juga diminati oleh banyak orang. Adapun tujuan dari pembuatan website ini adalah sebagai penyedia informasi mengenai beberapa tempat wisata yang ada. Dalam prosesnya, pembuatan website diperlukan database yang mencakup informasi mengenai tempat wisata, di mana database yang digunakan dalam sistem informasi ini adalah um, MSQL. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara pembuatan database akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi 2, database MSQL dibuat pada laman PHP MyAdmin, di mana didahului dengan membuat tabel utama, yakni tempat wisata, dilanjutkan dengan membuat kolom-kolom informasi. Kolom pertama adalah ID. Di sini menggunakan tipe data integer yang mana berfungsi sebagai pengidentifikasi untuk setiap entry table. Kolom kedua adalah nama tempat. Nama tempat di sini menggunakan tipe data varchar, di mana nama tempat berfungsi untuk menyimpan nama dari tempat wisata yang ingin diinformasikan. Kolom yang ketiga adalah lokasi. Lokasi juga menggunakan tipe data varchar yang berfungsi sebagai pemberi informasi di mana tempat wisata itu. Dan kolom yang terakhir adalah deskripsi. Di sini deskripsi menggunakan tipe data teks yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai tempat wisata. Selanjutnya materi selanjutnya akan disinggung kepada kawan selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan materi 3. Untuk membuat database dan tabel menggunakan MSQL, berikut langkah-langkahnya. 1. Buka SAM pada laptop, lalu klik Start pada Apache dan MSQL. Buka browser yang sering kalian gunakan, lalu ketik localhost atau phpMyAdmin pada halaman pencarian. 3. Setelah masuk pada website, untuk membuat database yang baru, klik pada bagian New, lalu klik Wisata sebagai nama dari database yang baru. Setelah selesai klik Create, maka database yang baru sudah terbentuk. 4. Setelah database terbentuk, lalu klik New yang berada di bawah database yang telah dibuat. 5. Pada data tabel nama diisi sesuai keinginan. Di sini pada bagian tabel nama diisi dengan tempat wisata. 6. Dilanjutkan dengan mengisi nama, tipe, dan length atau values. Pada bagian struktur pengisian disesuaikan dengan kebutuhan. 7. Setelah mengisi bagian tersebut, dilanjutkan dengan mengklik Save yang terletak pada bagian bawah. 8. Langkah selanjutnya ialah mengklik bagian Insert, lalu isi pada bagian value sesuai dengan kebutuhan. 9. Setelah selesai mengisi data, dilanjutkan dengan mengklik Go pada bagian bawah website, maka database telah berhasil dibuat. Dan ini adalah hasil dari database yang telah dibuat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi 4. Untuk membuat website, maka diperlukan kode-kode seperti kode HTML, PHP, dan CSS. Adapun kode HTML yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di share screen, gambar yang ditampilkan merupakan kode HTML yang kita butuhkan dalam pembuatan website. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pada baris pertama, terdapat tag docotype HTML yang mana berfungsi menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML. Lalu, baris kedua terdapat tag HTML. Tag ini berfungsi sebagai pembukaan untuk elemen HTML. Dilanjutkan dengan tag head. Bagian ini berisi informasi tentang halaman web seperti judul, tautan ke file eksternal, atau skrip JavaScript.
Judul halaman menggunakan title yang kemudian diisi dengan judul yang diinginkan, yang tak lain adalah sistem informasi tempat wisata. Teks selanjutnya adalah link, rel, atau style set. Tag ini merupakan tag untuk melakukan tautan ke file CSS eksternal dengan nama style CSS. File ini digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web. Dilanjutkan dengan tag body, yang mana bagian ini berisi konten aktual dari halaman web. Tag heading. Tag heading 1, sistem informasi tempat wisata di Indonesia. Ini adalah elemen heading level 1 yang menampilkan judul utama halaman. Tag table, ini adalah elemen untuk membuat tabel. Baris header table, ini adalah baris pertama dalam tabel yang berisi elemen header. TH. Kolom header table, TH, ID, TH, nama tempat, lokasi, deskripsi. Ini adalah elemen header yang menunjukkan kolom-kolom dalam tabel. Include PHP. PHP include data PHP, ini adalah kode PHP yang digunakan untuk memasukkan konten dinamis dari file data PHP ke dalam tabel. Ini memungkinkan untuk menampilkan data tempat wisata yang diambil dari basis atau sumber lain. Itu adalah penjelasan singkat mengenai kode HTML yang digunakan. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi kelima. Selain menggunakan kode HTML pada tugas kali ini, juga menggunakan kode PHP, yang mana akan saya jelaskan. Pada share screen dapat dilihat bahwasannya pada baris pertama diawali dengan menggunakan tag PHP, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tag MySQL Connect yang berfungsi untuk menghubungkan ke server database. Di sini untuk menghubungkan ke server yang berjalan di localhost menggunakan pengguna host tanpa kata pengguna root tanpa kata sandi dan memilih database tempat wisata. Pada baris keempat dan 5 adalah kode yang digunakan untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Jika koneksi gagal, maka fungsi MySQL Connect error akan memberikan pesan error yang diakhiri dengan die, yang berarti program akan berhenti di sini. Pada kode di baris ke-9, ada kode untuk mengeksekusi query SQL. Untuk mengambil semua data dari table, yaitu tempat wisata, MySQL query digunakan untuk menjalankan query di koneksi database yang ada. Hasil query disimpan dalam variabel result. Pada baris ke-12, itu menggunakan kode log will. Untuk mengambil setiap baris dan data hasil query, menggunakan MySQL fetch-assoc. Setiap baris data diwakili oleh asosiasi arrow row, di mana kunci array adalah nama kolom dari tabel. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam format baris tabel HTML. Menggunakan perintah echo pada baris terakhir adalah kode untuk menutup koneksi ke database MySQL. Dengan menggunakan fungsi MySQL close, ini adalah langkah penting untuk menghindari sumber daya yang terbuang. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kode terakhir yang akan dijelaskan adalah kode CSS. Adapun penjelasan kode tersebut adalah sebagai berikut. Pada baris pertama terdapat tag body yang mana berfungsi untuk mengelompokkan semua elemen yang akan ditampilkan pada halaman web. Pada baris kedua terdapat font family Arial sans serif yang mana berfungsi mengatur jenis font yang digunakan untuk teks pada elemen body menjadi Arial atau font serif alternatif jika Arial tidak tersedia. Pada tag selanjutnya adalah tag margin 20px pada baris ketiga yang berfungsi memberikan margin sebesar 20 pixel pada semua sisi elemen body. Tag H1 pada baris kelima berfungsi untuk menandai judul utama pada halaman web. Tag aligned center berfungsi mengatur teks pada halaman H1 menjadi terpusat secara horizontal. Tag table berfungsi untuk membuat tabel. Tag width dengan 100% mengatur lebar tabel menjadi 100% dari lebar kontainer yang mengandung tabel. Text border collapse menggabungkan batas antara sel-sel tabel sehingga tidak ada ruang tambahan antara sel-sel. Text TH berfungsi menandai sel header dan text TD berfungsi menandai sel data dalam tabel. Text padding itu berfungsi memberikan jarak antara isi sel dan batas sel. Text tag align left mengatur teks dalam sel menjadi rata kiri. Pada baris ke-15,
Tag pada baris 15 itu berfungsi menambahkan garis batas bawah sebesar 1 pixel dengan warna abu-abu muda pada setiap selnya. Tag pada baris ke-18 berfungsi mengatur latar belakang elemen TH menjadi warna abu-abu muda. Adapun hasil dari kode yang telah dibuat adalah seperti yang terpapar pada share screen, di mana di sana terdapat 4 informasi mengenai tempat wisata yang ada di Indonesia beserta dengan deskripsi tempat wisata tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.